Barcelona, salah satu kota terpenting di semenanjung Iberia, Al-Andalus, memiliki sejarah Islam yang panjang dan berpengaruh. Masuknya Islam ke Barcelona terjadi melalui proses penaklukan, Futuhat, pada abad ke-8 Masehi, bersamaan dengan perluasan kekuasaan Daulah Umayyah di bawah pimpinan Musa bin Nusyair dan Tharik bin Ziyad. Berikut adalah deskripsi lengkapnya berdasarkan sumber-sumber Islam klasik dan sejarah Al-Andalus. Sebelum Islam masuk, semenanjung Iberia dikuasai oleh kerajaan Visigot yang sedang mengalami krisis politik. Ketika Roderick, Raja Visigot terakhir, berkuasa, terjadi perselisihan internal yang dimanfaatkan oleh pasukan Muslim untuk masuk. Pasukan Muslim dipimpin oleh Tharik bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar, Jabal Tharik, dan mengalahkan Visigot dalam pertempuran Guadalete. Setelah kemenangan ini, kota-kota penting seperti Toledo, Sevilla, dan Cordoba jatuh ke tangan Muslim. Musa bin Nusyair, gubernur Umayyah di Afrika Utara, kemudian bergabung dengan Tharik untuk memperluas penaklukan ke seluruh Iberia, termasuk Barcelona. Barcelona bukanlah target utama penaklukan awal karena pusat kekuasaan Visigot berada di Toledo dan Sevilla. Namun kota ini akhirnya jatuh ke tangan Muslim melalui dua fase. Setelah menguasai sebagian besar Iberia, pasukan Muslim di bawah Musa bin Nusyair bergerak ke timur laut menuju wilayah Catalonia, termasuk Barcelona. Barcelona direbut secara damai melalui perjanjian sulh dengan penduduk setempat di mana mereka diberikan perlindungan, dhimmi, asalkan membayar jizyah. Pada masa ini, Barcelona belum menjadi pusat Islam karena kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Zaragoza lebih penting secara politik. Barcelona menjadi bagian dari kegubernuran Al-Andalus di bawah dinasti Umayyah, berpusat di Damaskus, lalu Cordoba. Umat Islam mulai membangun komunitas, mendirikan masjid, pasar, isuk, dan sistem administrasi. Pengaruh budaya Islam mulai terlihat dalam arsitektur, pertanian, dan bahasa. Selama sekitar 80 tahun di bawah pemerintahan Islam, Barcelona mengalami perkembangan dalam beberapa aspek. Barcelona dipimpin oleh seorang wali, gubernur, yang ditunjuk oleh penguasa Al-Andalus. Sistem pajak, jizyah dan kharaj diterapkan terhadap non-muslim, sementara muslim membayar zakat. Barcelona menjadi pelabuhan penting di Mediterania, menghubungkan perdagangan antara Al-Andalus, Afrika Utara, dan Eropa. Industri tekstil, keramik, dan pertanian berkembang di bawah pemerintahan Muslim. Meskipun tidak sebesar Cordoba, Barcelona memiliki masjid dan pemandian umum, hammam. Pengaruh bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Katalan, seperti kata-kata alkohol, sukar, gula, dan arroz, beras. Pada tahun 801 Masehi, Barcelona direbut kembali oleh Charlemagne, Raja Franka, dalam upaya reconquista, penaklukan kembali Kristen. Pasukan Muslim dipukul mundur oleh Louis de Pius, putra Charlemagne. Barcelona kemudian menjadi bagian dari County Barcelona di bawah kekuasaan Kristen. Namun pengaruh Islam tetap bertahan dalam budaya, sains, dan arsitektur kota ini. Meskipun sudah lebih dari 1.200 tahun sejak kekuasaan Islam berakhir, beberapa jejak masih bisa ditemukan. Arsitektur Moorish terlihat di beberapa bangunan tua. Nama-nama tempat seperti Montjuic dari bahasa Arab Jabal al-Yahud, Bukit Yahudi. Warisan kuliner seperti penggunaan rempah-rempah dan teknik pertanian irigasi. Islam masuk ke Barcelona melalui penaklukan damai dan membawa pengaruh besar dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Meskipun kekuasaan Muslim hanya bertahan sekitar 80 tahun, warisannya tetap hidup dalam sejarah Catalonia. Barcelona adalah bukti bahwa Islam pernah mencapai puncak peradaban di Eropa sebelum akhirnya reconquista mengubah peta politik Iberia. Sejarah umat Islam di Barcelona dari masa ke masa. Perspektif Islam Barcelona, salah satu kota terpenting di Spanyol, memiliki hubungan yang panjang dan kompleks dengan Islam. Sejak kedatangan umat Islam pada abad ke-8 hingga masa kini, komunitas Muslim di Barcelona telah mengalami pasang surut, mulai dari kejayaan pemerintahan Islam, tekanan reconquista, penaklukan kembali oleh Kristen, hingga kebangkitan kembali di era modern. Berikut adalah deskripsi mendalam tentang kondisi umat Islam di Barcelona dari masa ke masa, dilihat dari perspektif Islam. Pasukan Muslim di bawah Tharik bin Ziyad dan Musa bin Nusyair memasuki semenanjung Iberia, Al-Andalus, pada 711 Masehi. Barcelona, disebut Barcelona dalam sumber Arab, ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Musa bin Nusyair sekitar 718 Masehi, menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah. Barcelona tidak menjadi pusat kekuasaan utama seperti Cordoba atau Sevilla, tetapi tetap menjadi kota strategis di perbatasan timur Al-Andalus, Thager Al-Aqsa. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan di bawah sistem dhimmi dengan Muslim sebagai penguasa politik. Pembangunan masjid dan pusat ilmu. Meskipun tidak sebesar di Cordoba, terdapat masjid dan madrasah sebagai pusat keilmuan Islam.
Barcelona sempat direbut oleh Franca Charlemagne pada 801 Masehi, tetapi umat Islam tetap ada sebagai minoritas. Pemberontakan dan konflik internal, ketidakstabilan politik di Al-Andalus melemahkan kekuasaan Muslim di Barcelona. Al-Mansur bin Abi Amir, pemimpin Umayyah, sempat merebut kembali Barcelona pada 985 Masehi, tetapi kekuasaan Muslim tidak bertahan lama. Pasukan Kristen di bawah Borel kedua akhirnya menguasai Barcelona, mengakhiri pemerintahan Islam secara resmi. Umat Islam yang tersisa disebut Mudejar diperbolehkan tinggal dengan syarat membayar jizyah. Diskriminasi dan konversi paksa. Seiring waktu, tekanan terhadap Muslim meningkat, terutama setelah Reconquista selesai, 1492. Setelah Dekrit Alhambra, 1492, umat Islam dan Yahudi dipaksa pindah agama atau diusir. Pemberontakan dan pelarian. Banyak Muslim Barcelona yang melarikan diri ke Afrika Utara atau hidup secara sembunyi-sembunyi, Moriscos. Penindasan total. Inkuisisi Spanyol memberantas sisa-sisa budaya Islam. Tidak ada komunitas Muslim resmi, hampir tidak ada catatan tentang Muslim di Barcelona selama berabad-abad. Peninggalan arkeologi. Beberapa struktur Islam seperti sisa tembok kota dan arsitektur Moorish masih bisa ditemukan, tetapi tanpa kehidupan keagamaan yang aktif. Gelombang imigrasi tahun 1950 hingga 2000 Masehi. Imigran dari Maroko, Aljazair, dan Pakistan mulai datang ke Barcelona untuk bekerja. Pembentukan masjid pertama, Masjid Tarek Ibn Ziyad, dibangun tahun 1979 menjadi salah satu yang pertama didirikan. Populasi Muslim, sekitar 300.000 Muslim, sekitar 15-20% populasi Barcelona, mayoritas dari Maroko. Pusat Islam dan Masjid, Masjid Agung Barcelona, dibangun dengan bantuan Arab Saudi. Islamic Cultural Council of Catalonia sebagai lembaga representasi Muslim. Diskriminasi dan tantangan, larangan burka dan niqab di tempat umum pada tahun 2010, serangan Islamofobia pasca aksi teroris di Eropa. Ekonomi, banyak usaha restoran halal, toko, dan bisnis kecil milik Muslim. Budaya, festival Islam, pendidikan agama, dan dialog antaragama semakin berkembang. Masa depan Islam di Barcelona, tantangan terbesar adalah memastikan Muslim Barcelona terintegrasi tanpa kehilangan identitas. Generasi muda Muslim, banyak yang lahir di Spanyol dan berusaha menyeimbangkan budaya Barat dengan nilai Islam. Peluang kebangkitan ilmu Islam. Beberapa universitas mulai mengkaji warisan Al-Andalus, membuka peluang dialog baru. Sejarah umat Islam di Barcelona adalah kisah kejayaan, penindasan, kepunahan, dan kebangkitan kembali. Dari masa keemasan Al-Andalus hingga tekanan Reconquista, dan dari ketiadaan paksa hingga kebangkitan melalui imigrasi modern, Muslim Barcelona terus beradaptasi. Kini mereka berusaha membangun identitas baru sambil menghormati warisan sejarah mereka. Wallahu a'lam bishshawab.